mesin uang ATM. Jadi ATM-nya kepolisian, ATM-nya Polda Jabar tuh Yusuf Mansur itu. Masalahnya begitu, dibina untuk menjadi ATM-nya Polda Jabar. Jadi Anda yang ketipu ya kasihan sebenarnya, karena itu uang Anda. Yusuf Mansur yang dapat nama, tapi uangnya Anda. Yusuf Mansur dijadikan ATM sama polisinya. Jadi kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Makanya saudara, hari-hari ini ya kita terus melakukan teriakan-teriakan. Ya, kenapa Yusuf Mansur dibiarkan? Ini kan sudah jelas merugikan masyarakat. Karena polisinya takut dan polisinya sudah terima uang dari Yusuf Mansur. Aku yakin deh, polisinya sudah terima duit itu. Makanya nggak boleh ditindak. Ya kita harapkan setelah ditindak ini ya polisinya berhenti terima uang. Jadi tindak, ganti, orangnya diganti, nanti bisa. Ya, kalau nggak bisa, harus ganti. Penyidiknya ganti, yang terima laporan, ganti semua. Nanti baru bisa dilaporin. Atau Anda bayar yang dilaporin, urunan kalian bayar. Karena polisi itu, ya, kalau sudah masuk angin, polisinya jujur banyak. Ya, tapi kalau polisi kalau sudah masuk angin, maka maju tak gentar membela yang bayar. Nah, itu masalahnya, apalagi duitnya miliaran kan, ini kan kasusnya kan. Kasus yang sudah miliaran, wah hijau semua. Itu menjadi sebagai sarang, apa namanya, bukan sarang, tapi mesin uang ATM. Jadi ATM-nya kepolisian, ATM-nya Polda Jabar tuh Yusuf Mansur itu. Masalahnya begitu, dibina untuk menjadi ATM-nya Polda Jabar. Jadi Anda yang ketipu ya kasihan sebenarnya, karena itu uang Anda. Yusuf Mansur yang dapat nama, tapi uangnya Anda. Yusuf Mansur dijadikan ATM sama polisinya. Gitu ya, makanya hati-hati saudara. Malam ini kita sudah pinter ya, kita sudah pinter bagaimana ternyata polisi-polisi kita ini lamban. Kenapa lamban? Karena masuk angin tadi, kudu kerokan terus. Ya kan, tiap malam kudu kerokan polisi kita ini, masuk angin terus tiap malam. Karena nggak pintar. Orang pintar kan minum tolak angin, ya kan? Pasti dia tolak masuk angin. Masalahnya nggak pintar, makanya dia nggak pintar. Orang nggak pintar itu nggak minum tolak angin. Jadi karena sering masuk angin begitu, maka jangan heran kalau minoritas makin tertindas. Karena polisi itu namanya mengamankan, nah itu tadi definisi mengamankan. Semua orang heran di Eropa ya, semua orang heran. Mengapa definisi mengamankan kamu yang mau dipenjara? Loh, ya itu namanya mengamankan di Indonesia begitu. Kalau di sini yang namanya mengamankan, kamu yang diancam, maka orang yang ancam kamu yang dipenjara. Definisi mengamankan itu beda di Indonesia dengan di Eropa ternyata. Saya baru tahu. Nah, terus kemarin saya baru dapat informasi lagi. Kemiskinan. Definisi kemiskinan di Eropa ini beda ternyata dengan definisi kemiskinan di Indonesia. Ya, bingung kan? Beda banget definisinya. Sekarang kita masuk definisi yang mana nih? Kalau orang Eropa miskin itu kalau nggak sarapan. Nah kalau orang Indonesia itu yang disebut miskin kalau nggak punya rumah. Orang Eropa di rumah ada TV, ada Netflix, ada ya rumahnya gede gitu ya, 3 kamar, itu tetap namanya miskin. Bisa miskin. Tapi kalau di Indonesia namanya miskin itu ya sampai tidur di jalan itu. Kebalikan. Jadi sangat berbeda, paradigmanya berbeda. Definisi kemiskinan itu. Nah, juga dengan sekarang ini masalah keberanian polisi. Definisinya polisi itu kalau sudah mendepekkan Joseph Paulusan itu rasanya udah hebat banget. Kalau bisa nangkep minoritas, bisa memenjarakan minoritas itu hebat. Supaya mayoritasnya tenang. Supaya aman. Karena duitnya, ya kan, terbatas. Jadi yang penting masyarakat tenang. Biar masyarakat mayoritas tenang, ya minoritas dikorbanin. Ya kan? Satu. Nah inilah. Bentar ya.
Nih, saya tulis ya. Kinerja polisi. Mengamankan. Kinerja polisi dalam mengamankan. Satu, ya, yang namanya mengamankan itu artinya diamankan dari mayoritas. Mayoritas aman. Bukan benar salah. Mau kamu itu orang suci, orang mulia, kalau kamu bikin mayoritas enggak aman, artinya mayoritas merasa terusik. Anda minoritas, maka Anda akan diamankan. Ya, mayoritas PS minoritas. Dengan sendirinya yang minoritas ya selalu nggak aman. Ya, selama mayoritas aman, pasti yang minoritas nggak aman. Karena nggak mungkin dua-duanya aman. Polisi juga sudah tahu. Makanya, Pak Paul, iya Pak Putri, Pak Santi Ambar. itu undang-undang atau bukan? Nah, ini adalah pengalaman saya sebagai maklar kasus. Oh, Undang-undangnya polisi kan bukan yang tertulis, Pak. begitu Yang ya. tertulis bilang begitu, tapi kita kan cerita kenyataannya. Yang tertulis bilangnya Pancasila, kenyataannya kan Ya. khilafah. Indonesia kan begitu, Pak. Oke Pak Pel, lanjut Pak. Jadi kita kudu kenal yang namanya mengamankan. Kita harus ngerti konsepnya. Ya itu begitu faktanya. Yang namanya aman itu berarti mayoritas tenang, berarti seluruh tenang itu. Yang minoritas yang dikorbanin terus. Nah, yang namanya mengamankan adalah uang. Ya kan, kalau dia sudah terima uang, maka sama dengan 86 aman. Ya kan, 86 aman. Ya kan? Harus ada 86. Kalau nggak 86 ya nggak aman. Harus 86 dulu. Ya kan? Itu definisi mengamankan. Anda kudu ngerti. Supaya Anda jangan kecewa sama polisi. Ya. 86 dulu. Udah di 86 belum? Nah, makanya lagi udah 86 belum? Belum. Wah. Harus 86 dulu. Itu kenyataannya. Ada yang banyak yang enggak. Cuman lebih banyak yang ini. Ya, masalahnya kenyataannya ini. Ya kan? 3, media. Nah, polisi takut sama media. Makanya pengacaranya KC kejar-kejar ketika diliput media internasional. Goblok. Alias apa? Pengacaranya KC juga takut dengan media, artinya pengacaranya KC nggak benar. Makanya dia tertutup, nggak mau dengan media. Ya kan? Nggak berani. Karena memang udah korup dari awal. Nggak ada banyak yang nggak benar. Ya, semua itu jargon-jargon semua. Makanya kalau medianya sudah aman, gunakan media, hantam terus. Kalau Anda punya media, ya Anda bisa menang. Setidak-tidaknya polisinya akan di-track. Ya. Nah, yang keempat, ya, setelah ada ini, ya ini ada langganan tetap. Nah, makanya para maklar kasus ini jadi langganan tetap, aman. Kalau punya langganan tetap, kalau nggak langganan tetap, ya hati-hati. Nah, itu namanya aman, ya. Makanya jangan heran dengan kinerja kepolisian. Kalau dia lihat ini lawyer baru, dia nggak mau. Hati-hati dia. Karena lawyer baru itu nggak mungkin tahu sama tahu. Maklar kasus, dia seneng. Karena akan tahu sama tahu. Ya kan? Oh, saya lupa ini malah kan. Benar. Nah itu yang terjadi ya. Yang terjadi, kita harus terima kenyataan bahwa itu ada. Selama kita nggak terima kenyataan itu ada, ya kelar. Ya nggak akan jalan. Karena kenyataannya itu ada dan kita tutup mata, kita tidak mau tahu. Pada kenyataannya ini ada. Apakah pasti kita tahu? Oh tahu banget. Cuma kan sudah sistem ini, mau diapain coba? Sudah sistem. Nah, nggak bisa diapa-apain lagi kalau sudah sistem. Jadi harusnya bagaimana dong? Ya harusnya kita teriak yang keras. Nah,
Apakah kita langganan tetap? Bentar ya, kita balik sekarang. Apakah kita langganan tetap? Kan enggak, ya kan? Nah, sebentar ya. Eh, ya, terus ya. Apakah kita langganan tetap? Nah, maka kasus kita kan enggak. Makanya kita bikin LSM Galarua. Supaya kita menjadi langganan tetap. Bukan masalah ngasih duit. Tapi polisi itu percaya nggak sama kita bisa jaga rahasia. Nah, masalah kerahasiaan itu penting bagi polisi. Ya kan? Media. Nah, kita harus kuasai media. Kita kuasai media enggak? Kita punya channel sejuta toa. Anda viralkan. Anda rugi kalau Anda sudah ada yang berani teriak begini, Anda malah ikut ketakutan. Salah. 86. Ya kita kan nggak mau. Kita mau lewati nomor 2 ini, nggak bisa. Kita mau lawan ini. Yang kita bisa pakai nomor 3 dan nomor 4. Kalau polisi tahu konsisten kita, dan kita punya media, ya kita sudah, paling tidak kita sudah ada suara. Sudah ada suara. Kalau kita tidak mau main gini, main 86, dan kita tidak mau, kan kita bukan mayoritas. Tapi kita medianya harus media yang kuat. Makanya harus kenceng-kencengnya. Polisi takut dengan media soalnya. Ya kan? Karena sekali kewenangan semua bisa rentek panjang kali lebar. Panjang kali lebar kali tinggi. Bisa urusannya panjang gitu kalau sampai ada apa-apa. Makanya polisi kalau udah kecium media, aduh, udah garing, udah kering. Apalagi kalau kita sudah tetap. Karena akhirnya FPI itu kan akhirnya siapa memanfaatkan siapa. Nah, kalau Galarua bisa punya pengaruh di media, maka kinerjanya polisi bisa digubrak di Galarua dan menjadi rekomendasi karena orang tahu seberapa ini ya kan. Bahkan Galarua bisa menjadi rekomendasi bagi kinerja polisian. Dan itu akan luar biasa, akan membanggakan instansi kepolisian. Makanya kuat-kuatan antara 1, 2, VS 3 dan 4. Kita mau pegang mayoritas dan uang 86 atau kita mau pegang media dan kita punya hubungan yang baik dengan kepolisian. Itu masalahnya. Nah, itu tips dari saya ya. Itu tips dari saya. Anda boleh coba. Anda boleh nggak percaya. Wah, tapi kalau nggak percaya kelewatan. Kalau nggak percaya kelewatan. Karena udah banyak buktinya ya. Nah, Yusuf Mansur itu langganan tetap, sudah 3 kali langganan tetap. Dan ya kan, dan dia bersih dari media. Mana ada media yang liput lagi, hilang langsung kasusnya. Nggak ada media yang liput. Polisi seneng, happy. Begitu laporan, tek, diem. 86 ini udah pasti 86, tak jamin, tak mungkin tidak. Mayoritas sudah jelas ya Islam. Ustadz lagi, dia punya masa. Nah, begitu ya, itu yang terjadi ya. Makanya jangan heran kalau Yusuf Mansur nggak bisa ditangkap. Nggak, karena sudah tips ini sudah dipegang sama Yusuf Mansur. Ini tips untuk jadi klimaklar kasus ya. Kalau Anda pengen menang perkara, Anda pegangnya tipsnya ini. Tips tanpa harus sidang. Kalau sudah sidang, ini nanti berkembang lagi, lebih ribet lagi. Makanya jangan sampai sidang kalau apa-apa. Aceh itu salah. Kemarin salah satu penatua kami ngomong, lah itu yang nangkep KC itu anak angkat saya, dia bilang begitu kan. Harusnya kemarin ngomong, itu bisa nanti, bisa diatur. Dicarikan penyidikan siapa, diatur semuanya, supaya nanti BAP-nya ya paling cuman salahan lah 10 bulan. Ini kalau ini meremen kemana-mana sampai 10 tahun ancaman hukumannya. Sebab kalau ancaman hukumannya bukan 10 tahun, maka mereka melanggar loh, bisa dituntut balik loh. Ini cuma 10 tahun. Kalau 10 tahun, teorinya harus 70%, 2/3 atau 2/3. 2/3 dari tuntutan jaksa, vonisnya itu 2/3. Kalau di bawah 2/3, jaksa harus banding. Itu sudah aturannya begitu, harus banding memang. Kalau di bawah 2/3. Jadi kalau kena 6 tahun, misalnya 5 tahun nih, jaksa harus banding. Kena 4 tahun apalagi, harus banding jaksanya. Kalau nggak banding,
Justru malah, oh ada apa nih, masuk angin nih jaksanya nih, malah digituin kan. Jadi harus banding jaksanya kalau kena 4 tahun gitu, vonisnya 4 tahun ya harus banding. Nanti tinggal nanti sidang lagi, bukan sidang tapi apa namanya, gelar perkara di pengadilan tinggi, gelar perkara. Nanti bisa nanti yang kena 4 tahun bisa jadi 6 tahun lagi, balik lagi. Itu yang terjadi ya. Pastor, Ya, interupsi. ya Pak Lah kalau Sanjaya. begitu apa dong peranannya ini ICW itu? Retorika Pak, ICW sama Kompolnas hanya retorika Pak. Retorika ya. Harus terima Pak, kenyataannya begitu Pak. ICW dan Kompolnas hanya retorika. Setali 3 uang ya. Iya, itu retorika semua. Lembaga-lembaga itu hanya retorika. Belum ada hasilnya Pak, belum ada kiprahnya ICW dan Kompolnas. Kalau nggak kebagian dia baru ribut. Atau jangan-jangan kebagian. Iya, jangan-jangan kebagian juga tuh. Ribet pokoknya ya. Tapi kalau ngeliat orangnya Pak Beni Mamoto, namanya orangnya lugu-lugu begitu ya. Katanya halus, lugu begitu, inosen begitu ya. Tapi biasanya kalau yang lugu, halus, inosen begitu malah yang rakus-rakus ya Pak. Pengalaman saya kalau ketemu ya orangnya beringasan begitu malah baik Pak. Kalau yang lugu halus begitu malah wah rakus Pak. Minta ampun. Pengalaman saya begitu Pak. Jadi kalau saya ketemu sama polisi-polisi yang kelihatannya beringasan, yang gitu ya, ngomongnya sembarangan begitu. Biasanya malah dia terus kasihan, mungkin buat menutupi kekurangan temperamennya dia kan. Terus dia biasanya kasihan Pak sama kita Pak. Sama dengan ini Nah, ya. jadi maunya gimana? Udah sambil bentak kan. Jadi maunya gimana? Ya bantulah Pak, jangan gitu Pak, kasihan kita Pak, analisis. Ya ini gimana? Ya aku kan juga punya ini. Ya sudahlah Pak, diatur saja. Ya pula kamu aturlah. Yang penting kamu perhatikan anak buahku. Ya udah. Tapi kalau yang halus-halus gitu diem, lenget, kayak orang nahan kentut Pak. Diem. Kayak Begitu apa 100 juta. Begitu kita bilang ya kayak 300 langsung enak banget ya. Loh, tapi memang begitu. Kayak ular ya. Iya, kalau yang halus-halus gitu berat Pak. Kalau yang beringasan begitu malah baik biasanya Pak. Saya bolak-balik ketemu yang beringasan malah baik Pak. Karena kan dia anak jalanan juga kan. Dia ngerti Pak. Dia ngerti kalau kita susah, dia ngerti susah. Kalau yang halus-halus gitu nggak mau tahu Pak. Kalau yang beringasan itu mereka tahu kalau kita susah, dia juga orang susah. Ya kan? Jadi biasanya lebih pengertian. Kalau kita harus terima kenyataan dong di tubuh. Tapi memang sejak zaman Tito jauh lebih baik Polri. Harus diakui juga. Enggak jauh Pak. Artinya kalau angka 0 sampai 10, kalau dulu 3, sekarang zaman Tito sudah 6 nilainya. Tapi masih jauh, memang tetap masih ada karena sistem kalau mau ya harus dibersihin satu generasi. Masalahnya itu tadi kesalahannya karena polisi kan gajinya kecil Pak. Sampai sekarang kan masih kecil kan. Pegawai negeri yang paling kecil kan tentara sama polisi gajinya kan. Tapi anggaran Polri hebat loh, jauh lebih tinggi dari anggaran TNI. Tapi kan anggaran Polri-nya kan bukan buat gaji Pak, itu untuk infrastruktur. Setahu saya begitu ya, sama kalau salah ya, kayak kosong tahu benar saya. Tapi setahu saya gajinya masih, karena terakhir dulu sempat gegeran kan, mau dinaikkan gajinya sama Gus Dur kan, nggak terima kan, nggak boleh, nggak usah gitu kan. Zaman Soeharto kan juga kan, polisi kan mau dinaikkan harganya, si siapa itu, Hugeng ya, bukan Hugeng kan, Hugeng kan bilang dinaikkan, terus si Pak Harto bilang, enggak lah mereka tahu cara cari duit kok. Ya toh, waktu dia bilang begitu kan si Hugeng kan, udahlah mereka tahu cara cari duit kok, dibilangin begitu. Ya repot. Nah Hugengnya ini udah berhenti kan, pusing dia ngeliatin. Yang ngeliat Robi Ketek, ya lagi Robi Ketek main di rumahnya Pak Harto. Ya kan, terus si Hugeng kan benci banget sama si Robi Ketek kan, karena kan nggak suka nyogok gitu kan. Nah, si Hugeng kan nggak mau kan, makanya benci banget. Berarti begitu dipanggil Soeharto ada Robi Ketek nggak mau masuk dia kan. Nah, ditungguin sampai Robi Keteknya keluar katanya. Saya bilang hebat kali ini polisi. Sama sekali nggak mau terima duitnya dari Pak Robi. Pak ya. Padahal Robi ini juga
Ya setahu saya ya ini ya mafia, tapi maksudnya bukan mafia tapi inilah ya orangnya fair gitulah ya. Ya namanya pengusaha ya pasti kan kasih sana sini hukum nggak mau. Mungkin bukan sih penyogok, tapi kan namanya pengusaha pasti kan tebar pesona lah. Saya juga dulu pengusaha yang tebar pesona kok. Harus tebar pesona, kalau tebar pesona gimana? Ya kan? Tapi ini nggak mau, hukum nggak mau. Makanya dibilang pejabat apa kepala Polri yang paling kere kan Hugeng kan, yang paling miskin loh. Belum ada lagi ya, belum ada lagi loh. Belum ada yang menyamakan rekornya Hugeng ini ya dalam hal kejujuran ya. Nah ini kan ada yang nanya lagi. Buronan DPU polisi Paul Sang. Nah ini kan si Umar Bajri kan kemarin masih nggak terima kan. Umar Bajri ini. Buronan DPO kenapa? Ya kan. Nah, si Umar Bajri dia nggak baca ini soalnya. Coba nih. Mana tadi? Coba nih. Buronannya masih ngasih makan teman-temannya Bajri itu. Buronannya lagi ngasih makan. Ya, kebaca nggak tuh Bajri? Bahkan dalam pelayan diakonia ya, berupa perbuatan memberikan dan membagikan makanan kepada warga tak mampu di sejumlah wilayah di Indonesia dilakukan komunitas jaringannya yang digagas Paul Sang. Kalau saya nggak di buronan begini kan, ya kan, gimana cara ngumpulin uangnya kalau saya nggak terkenal? Kalau sudah terkenal kan, ayo kumpulin duit ya, kita kasih makan supaya kamu semua diberkati, supaya nih orang-orang miskin juga diberkati. Nah, gitu ya Umar Bajri ya, itu namanya orang pintar. Saya ini namanya pintar. Kamu bodoh namanya. Saya pintar. Ya kan, kamu bodoh. Buktinya kamu kan sekarang jilat pantatnya Ahok sampai bersih kan. Nah, Umar Bajri sekarang jilat pantatnya Ahok. Dia kan kerja katanya kan kerja. Umar Bajri itu di Qatar tahu nggak kerjanya apa? Kemarin saya baru tahu tuh ya di Facebooknya ya. Dia di media sosialnya dia lupa di Facebook apa Instagram ya itu ya. Ternyata dia itu kan ngaku-ngakunya kerja di minyak. Ternyata dia itu apa? Dia dorong gerobak sambil bilang minyak. Gitu, sambil gerobak begitu jualan minyak keliling ternyata si Umar Bajri ini minyak gitu ya si Umar Bajri. Baru tahu saya itu ya. Umar Bajri terus bilang itu kan bukan dari kantongmu, ya memang bukan dari kantong saya, tapi itulah hebatnya buronan Polri ini ya, betapa hebatnya buronan Polri ya, biar buronan tapi orang percaya ya kan. Coba Umar Bajri ngumpulin duit, orang percaya nggak ada yang percaya lah. Mualaf Center aja kumpulin duit aja orang nggak ada yang percaya. Coba buronan DPO Polri kumpulin duit kita udah 4 miliar ya, kumpulin duit di sini udah 4 miliar loh sekarang loh ya kan, kita sudah 4 miliar. Tapi sudah dihabiskan semua ya, sisa saldonya kalau nggak salah 300 jutaan. Gitu ya Umar Bajri ya. Sekarang si Umar Bajri lagi berlomba-lomba jilat pantatnya ini Ahok ya kan. Ya kan dia sama ini kan, dia lagi jilat bersih-bersih pantatnya Ahok. Jilat pantatnya Ahok, jilat pantat Ahok sekarang juga. Kalau kan lagi begitu kasih Umar Bajri itu. Jadi begitu ya. Ini kita sambil bercanda ngomong sambil nyinyir sambil sarkastik sambil satir kan. Kita harus begitu ya. Ngomong jangan stres. Jangan stres. Kalau stres rugi kan. Begitu Umar Bajri ya. Sebentar, kita seruput dulu kopinya ya. Nah, jadi kalau sekarang, sebentar ya, ini saya lanjutkan dulu. Tadi, jadi kalau kita sudah tahu ya, Umar Bajri ini jadi buronan, Joseph Paul Sang tetap galang dana buku karya Brigjen TNI. Ini Warta Kota pakai top ini. Aduh, kemarin Pak Markotop ini Warta Kota. Terima kasih Warta Kota ya. Warta Kota ini beda dengan Pos Kota. Dulu saya pikir sama, ternyata beda ya. Warta Kota ini beda dengan Pos Kota. Kelasnya itu Warta Kota itu kayak Kompas lah gitu ya. Cuman lokal. Kelasnya lokal Jakarta, lebih di Jakarta. Tapi oke juga di Warta Kota ya kalau nulis ya, nggak kayak jauh lah. Ya, kalau sama Republika nggak ada apa-apanya ya sama Warta Kota.
Ya, kayak Jawa Pos lah ya, kayak Jawa Pos, kayak Kompas kelasnya dia, cuman dia levelnya level kota aja. Nah, ini Bajri kalau baca ini kejang-kejang nih, jadi buronan, Joseph Paulusang tetap galang dana buku karya Brigjen TNI, Junius Luman Tobing. Lah Umar Bajri, ya kan, udah jilatin pantatnya Ahok, cuma jadi tukang minyak keliling, ya kan, kerjanya minyakin janda, ya minyakin istrinya orang-orang Arab itu, ya kan, sama minyakin orang-orang Arab itu. Aduh, si Umar Bajri ini. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang Pak Santiamer? Satu, media. Kita kuasai media. Anda harus viralkan YouTube saya. Karena nggak ada yang berani. Ya kan? Bagaimana acara yang menghibur, bikin kejang-kejang, bikin panas, sekalian bikin geli, bikin emosi, bikin nangis. Udah tidur aja sampai bangun tadi kan, Pak itu tadi ngurusin laptop kan. Udah tidur aja sampai bangun, ya kan? Tetapi sambil mengedukasi. Anda tahu nggak rahasia begini? Yang kalau nggak tak kasih tahu saya kan pada nggak tahu kan apa yang terjadi kan? Bukan polisi semua jahat, enggak ya. Anda jangan berpikir semua polisi jahat. Polisi baik itu banyak. Polisi baik. Pokoknya Anda jangan mulai dulu, jangan mulai sogok-sogokan. Begitu Anda mulai nanti ketemu yang jahat. Karena kalau Anda sudah nggak mau main duit-duitan begitu, maka polisi yang jahat itu bilang nggak mau, pasti kasih ke yang baik. Udah kamu aja yang nanganin. Karena kan nggak ada duitnya percuma kan. Polisi yang jahat juga nggak mau buang waktu. Suruh BAP jadi penyidik, duitnya nggak ada kok. Ya kalau mau, jadi itu main bersih-bersih sekalian. Ya kan? Nanti yang lurus. Nah, terus Anda main media. Main media sambil jaga. Ya, di media itu Anda harus baik sama polisinya. Ya kan? Baik-baikin polisinya di media itu. Tapi Anda harus bahwa kita ngawal terus. Begitu ya. Kalau Anda nggak salah, Anda harus main media, tapi jangan main duit. Jangan mulai dulu. Lawan akan main duit kan? Nah, Anda main media supaya polisinya nggak berani terima duit. Nanti yang nangani adalah polisi yang baik. Tapi begitu sama-sama udah mulai pakai duit, ya yang di dalam isinya setan semua. Polisinya setan semua. Jadi itu settingannya kita yang nyeting. Polisi-polisi ini. Karena di dalam tubuh polisi ada setan, ada malaikat. Harus terima, itu ada kenyataannya. Dan saya banyak ketemu yang malaikat. Ya, terakhir itu saya banyak ketemu malaikat yang banyak tolong kami ya. Banyak. Pokoknya terus kemudian zamannya Tito. Udah memang banyak berubah. Karena banyak polisi-polisi yang idealis, yang muda-muda itu kan. Yang memang anak orang kaya yang nggak butuh duit, cuma butuh status sosial doang. Ada banyak. Mereka cari duitnya bukan dari situ. Mereka punya perusahaan, punya apa. Ya, bentar. Jadi gitu caranya. Jangan mulai main. Tapi kalau Yusuf Mansur, itu sudah jelas main duit. Jadinya harusnya Anda viralkan seviral-viralnya, segila-gilanya. Klecet-klecet nanti polisinya nggak berani. Memang media itu paling ditakuti sama polisi, ya. Tetapi kalau Anda bisa menggunakan media itu dengan bijak, Anda menang nanti. Bukan Anda nyerang polisi, enggak. Ya, bukan Anda nyerang, enggak. Media itu tidak harus menyerang polisi. Anda bisa gunakan media itu untuk mengedifikasi polisinya. Tapi polisi akan tahu bahwa dia ditonton sekarang. Dan mereka kan kerja dengan profesional. Dan nanti kasusnya itu dikerjakan sama yang profesional. Mungkin orangnya lamban, tapi profesional dia kerja. Kalau yang udah pakai duit, ya sudah kena main duit. Karena di dalam polisi kan itu kan ada, nah ini lagi nih. Di dalam kepolisian itu ada istilahnya ya. Tadi ini ilmu ini Anda hanya dapat di sini nih. Kecuali Anda anak jalanan ya. Kalau enggak Anda nggak bisa dapat ilmu ini nih. Lihat ya. Di dalam kepolisian satu dalam organisasi polisi ya, ada 4 tipe. Satu, yang pasif. Ya malas gitu ya.
pasif, ya. Dua yang aktif, tentu saja kan, rajin. Nah, bahasanya kan rajin. Malas, gitulah. Banyak polisi malas. Banyak, polisi rajin banyak. Nah, terus ada definisi produktif. Nah, produktif. Produktif ini yang suka cari dana. Mau datang Kapolda, sidak. Makanya produktif ini langsung deketin nih pengusaha-pengusaha ya perkebunan, wah dulu kan gitu langsung, Bang, gimana kabarnya Bang? Aduh, udah lama nih kita nggak kongko. Oke yuk kita karaoke di malam yuk. Ayo kita karaoke ngobrol-ngobrol. Bang, gua lagi pusing Bang. Kenapa Kapolda mau dateng nih? Pak Kapolres kasih tugas beberapa orang. Datangnya 50 orang. Wah, banyak amat. Iya, karena ada pengarahan ini, pengarahan pemeriksaan, sidak ini. Oh, terus gimana jadinya? Ya, kita butuh kasih makan siang, Bang. Prasmanan. Oh, oke dah, butuh berapa dah? Kirim. Dia kirim 100 juta. Nanti dia datang ke pengusaha lainnya lagi, kasih uang lagi. Itu produktif. Karena ini tidak produktif. Nah, nanti digabung tuh. Nah, nanti ada yang pasif, ya, pasif tapi produktif. Pasif tapi produktif, kayak apa itu polisi siapa itu yang di Irian, yang di Papua, Sersan kan, Serka, yang orang Papua itu, yang orang Batak itu Pak Santi Amer, siapa itu yang illegal logging? Ya, orang Batak. Orang Batak illegal logging itu kan cuma Serka kan? Wah, tapi kan kayaknya minta ampun, dia kan penyumbang donaturnya Polda Papua kan, pasif dia, males dia nggak pernah datang ke kantor, tapi duitnya yang datang, produktif dia. Tapi ada yang pemalas, tapi tidak produktif. Nah, yang ini nih biasanya jadi gangsternya di dalam, dia cari duit sendiri. Nah, ini yang bahaya nih, polisi yang pasif tidak produktif. Dia cari duit sendiri di dalam, gebukin maling, malakin, terus menghamili gadis masyarakat itu kan, rakyat jelata. Ini nih yang di sini nih udah pasif tidak produktif. Dia cuma pakai bajunya cuma buat tebar pesona saja. Cari duit, malakin orang jadi preman. Nah ini yang namanya kalau nggak bisa dibina, dibinasakan itu tadi kan. Nah ini ada yang aktif produktif. Wah ini kesayangan nih. Sudah aktif ya, dia rajin, cerdas, dia produktif juga, lobbynya banyak. Tapi ada yang aktif tidak produktif. Nah kalau aktif tidak produktif ini biasanya masuk kotak. Biasanya karena dia jujur. Nah inilah polisi-polisi jujur biasanya nih. Masalahnya begitu karena dia jujur kan jadi nggak produktif kan. Nah, sekarang ada yang aktif tapi produktif. Nah, ini polisi-polisi yang lihai ini hati-hati nih. Ini hati-hati kalau ditangani sama orang-orang ini. Udah aktif produktif. Wah, dia sambil jalan, dia pinter, dia sambil wani piro. Pusing nggak? Pokoknya ketemu orang ini. Saya pernah ketemu orang ini ya, wah pinter sekali. Bahaya orang ini. Paling enak kalau ketemu, ya. Tapi kalau Anda kena masalah besar, ketemu orang ini, yang aktif produktif. Dijamin masalah selesai. Kalau masalah kasus narkoba gitu kan, aduh hukuman 20 tahun bisa jadi 5 tahun aja. Kalau bebas nggak mungkin, nggak bisa. Narkoba mah, makanya jangan urusan narkoba. Polisi aja nggak berani ya. Polisi aja, kalau udah masalah narkoba, Kapolsek aja itu banyak yang bolak-balik. Cewek itu ya, mayor siapa itu ya, AKBP itu kan di ini kan dicopot kan, cewek kan, kasihan kan. Mayor loh, perempuan loh, nggak urusan pokoknya. Jadi kalau masalah ruwet-ruwet, Anda ketemunya yang aktif, produktif. Tapi kalau Anda masalah cek remeh, ya, dan Anda butuh orang jujur, cari yang aktif dan tidak produktif. Biasanya jujur masuk otak ya. Biasanya bagian-bagian logistik, bagian-bagian kepala bagian apa namanya STM, STM gitu-gitu ya. Biasanya tadi digeser ke situ masuk otak. Bagian apa lagi? Intel, bagian intelijen taruh di sini. Karena dia nggak produktif.
Tapi intelijen yang jujur, yang ini juga banyak sekarang ya. Sekarang pinter-pinter polisi. Jadi sudah ada perubahan. Tapi secara umum kayak gini. Jadi Anda kudu ngerti. Anda kudu ngerti mappingnya di dalam. Jadi ketemunya siapa nih di dalamnya. Nah, kalau ketemunya Anda yang aktif dan produktif, masalah cek remeh, wah habis kamu diperas, habis di dalam itu digarap. Tapi kalau kamu masalahmu berat ya ketemu gitu, cuman kamu tuh kudu siapin duit. Nah, itu tadi Yusuf Mansur ketemunya aktif dan produktif tampaknya. Nah, dia sudah dapat orang. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk motong yang aktif dan produktif ini? Nah, Anda harus pakai massa. Ini Yusuf Mansur ini harus demo. Jamin masuk tuh Yusuf Mansur. Orang Islamnya nggak berani, kalian takut dibohongin, takut nanti dilaknat sama Allah kan kamu kan. Sama orang Kristen juga sama kan. Kenapa orang Kristen banyak yang nggak berani ngelaporin pendetanya kalau cabul? Karena kan biji, dibilang biji kan, pendeta-pendeta kan biji kan, bijinya, biji. Nah itu masalahnya. Itu kendala ya. Nah ini Pak Suara Kebenaran dulu sudah antri. Pak Robert kalau mau nyelenong, ini boleh ya semua ya nih. Pak Suara silakan. Nih Pak Suara sambil nonton, sambil ketawa-ketawa, rupanya punya pengalaman pribadi di Pak Suara ini.